wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nathan Alwanto, NIM 190441422, Fakultas Teknik Komputer, Universitas Cokroaminoto Palopo. Baiklah, pada video kali ini saya akan memaparkan dan mempresentasikan hasil pengembangan sistem kami pada mata kuliah Analisis dan Perencanaan Sistem. Judulnya yaitu Sistem Pakar Diagnosa Penyakit pada Kucing berbasis Android. Berikut adalah penggambaran flowchart pada sistem user. Struktur kerja yang akan memberikan gambaran mengenai sistem yang sedang berjalan dan harapan pemakai sistem dapat dibangun. Pertama-tama yaitu mulai, kemudian pilih gejala, selanjutnya banyaknya gejala, jika tidak dapat menunjukkan hasil analisis atau jika tidak dapat mendapatkan gejala penyakit dari hewan tersebut, maka selesai. Dan jika mendapatkan penyakit dan gejala tersebut, maka kalkulasi gejala dari WET otomatis menghasilkan informasi penyakit, gejala, dan pengetahuan. Adapun harapan pemakaian sistem atau user yaitu aplikasi diagnosa penyakit kucing berdasarkan gejala tanpa adanya pemeriksaan lebih lanjut tidaklah 100% benar, karena aplikasi ini hanya membantu dalam masalah penyakit yang dapat dikatakan ringan. Oleh sebab itu, harapan kami kucing yang sakit harus segera dibawa ke klinik hewan terdekat dan terpercaya untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Perlunya penambahan jenis penyakit yang sifatnya meragukan, prognosa dubius, dan yang menurut logika profesional kedokteran hewan, penyakit tersebut tidak dapat diobati atau jika diobati juga tidak ekonomis, prognosa fausta. Dan tentunya bagaimana supaya user interface yang dibuat dari kerangka flowchart di atas itu user friendly, artinya mudah digunakan dan bisa diakses kapan dan di mana saja. Selanjutnya yaitu penyebaran kelayakan teknis sistem. Yang akan dikembangkan harus dijabarkan satu persatu, mulai dari kelayakan sistem, teknis, kelayakan ekonomis, kelayakan legal, dan kelayakan operasional. Adapun kelayakan sistem dalam pengembangan ini yaitu yang pertama, kelayakan teknis, yaitu apakah sistem yang diusulkan dapat dikembangkan dan diimplementasikan dengan menggunakan teknologi yang ada atau apakah teknologi yang baru dibutuhkan. Pertanyaannya, apakah teknologi yang dibutuhkan sudah tersedia? Berdasarkan kerangka flowchart yang ada dan melihat teknologi yang berhubungan dengan penelitian, dapat dikatakan bahwa iya, teknologi yang dibutuhkan tersedia, yakni memberi diagnosa awal pada kesehatan kucing untuk mengetahui penyakit yang diderita hewan tersebut. Apakah teknologi yang akan digunakan ini dapat berintegrasi dengan teknologi yang telah ada? Ya, bukan tidak mungkin, namun di masa yang akan datang akan banyak penelitian yang berhubungan dengan penelitian masa kini. Jadi akan memudahkan untuk berpindah ke teknologi yang baru. Apakah sistem yang sudah dapat dikonversikan ke sistem dengan teknologi yang baru? Dengan berkembangnya teknologi dalam hal ini dengan teknologi yang sama yang digunakan dapat dikonversikan ke teknologi yang baru dengan memindahkan database yang sudah ada ke database yang baru. Apakah organisasi memiliki orang yang menguasai teknologi baru ini? Untuk saat ini belum ada, tapi tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang akan ada teknologi yang sama dengan sistem saat ini. Kelayakan ekonomis. Kelayakan ekonomis yaitu untuk melihat apakah dana yang tersedia cukup untuk mendukung estimasi biaya untuk sistem yang diusulkan. Dengan aplikasi perencanaan sistem pakar ini, biaya dalam pengembangan sistem informasi dapat menghemat biaya, yang dimana dapat meringankan pengguna untuk mengisi sistem dari Android. Meskipun begitu, untuk biaya pengembangan sendiri tergantung dari beberapa indikator, seperti alat dan apa saja yang akan digunakan dalam pembuatan sistem. Kelayakan legal yaitu untuk melihat apa keadaan konflik antara sistem yang sedang dipertimbangkan dengan kemampuan perusahaan dan melaksanakan kewajiban secara legal. Software yang digunakan yaitu berbasis Android yang open source hingga tidak diperlukan pemberian lisensi dengan menggunakan hak cipta publik. Selanjutnya, kelayakan operasional yaitu untuk melihat apakah prosedur
dan keahlian pengguna cukup untuk mengoperasikan sistem yang akan diusulkan, atau apakah keperluan penambahan pengurangan prosedur dan keahlian? Secara umum sistem pakar mendiagnosa penyakit pada hewan dapat digunakan oleh siapa saja yang ingin memeriksa hewan peliharaannya. Identifikasi masalah, solusi kebutuhan fungsional non-fungsional yang diperlukan selama proses pengembangan sistem. Yang pertama itu, aplikasi ini hanya membantu dalam masalah penyakit yang dapat dikatakan ringan. Solusi yang diusulkan dibuat sistem atau penambahan sistem identifikasi penyakit dalam kategori sakit, supaya dapat mengidentifikasi segala jenis penyakit. Kebutuhan fungsional, satu penggunanya pemilik hewan dan juga admin yang mengoperasikan sistem. Non-fungsional, sistem mampu memproses data dengan cepat karena diakses lewat mobile seperti smartphone atau Android. Yang kedua itu perlunya penambahan jenis penyakit yang sifatnya meragukan, prognosa dubius. Solusi yang diusulkan, sistem yang diusulkan mampu menangani berbagai jenis penyakit. Kebutuhan fungsional, sistem mampu melakukan pendeteksian secara otomatis berdasarkan kode yang penyakit yang diinput. Non-fungsional, penambahan penggunaan metode yang berhubungan dengan sistem agar tingkat keberhasilan semakin baik. Baiklah, demikian hasil pemaparan saya mengenai sistem pakar diagnosa penyakit pada kucing berbasis Android. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih.